Pelaksanaan ibadah haji 2024 telah memasuki fase akhir. Para jemaah haji Indonesia akan mulai diterbangkan kembali ke tanah air mulai Sabtu 22 Juni 2024. Lantas sejauh mana pelaksanaan haji yang dilakukan oleh Biro Haji dan Umroh Patuna Travel pada ibadah haji tahun ini? Kami akan membahasnya bersama Direktur Utama Patuna Travel, Syam Resviadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syam. Selamat sore waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Baik, Pak Syam, jadi sudah mau kembali ke Jakarta, sudah selesai semuanya, jemaah sehat. Apa evaluasi dari Bapak sendiri untuk berkenan dengan ibadah tahun ini, Pak? Ya, alhamdulillah di haji khusus juga banyak masalah, bukan banyak masalah, banyak persoalan yang memang harus dikoreksi oleh pemerintah Arab Saudi maupun kita secara travel atau secara umum asosiasi-asosiasi yang bergabung banyak anggotanya. Karena terus terang saja bahwa tidak semua anggota kita ini mempunyai kemampuan yang sama, baik itu karena mereka baru atau karena adanya beberapa perubahan yang ada dalam peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Kementerian Haji Arab Saudi. Sehingga kita betul-betul harus punya sosialisasi yang kuat. Namun memang semua akhirnya bisa berjalan dengan baik, cuman memang disayangkan ini berlaku setiap tahun. Setiap ada peraturan baru, kita merasa tidak pernah tersosialisasikan dengan aturan-aturan tersebut. Di mana akhirnya kita belajar pada saat di hari kedatangan, atau menjelang hari kepulangan, atau hari-hari pada saat kita melakukan Armina, Armusna gitu ya. Nah ini perlu perubahan secara attitude bahwa aturan itu harus disosialisasikan, harus disampaikan kepada pelaksana di lapangan, yaitu kita sebagai travel yang memang akan melakukan pelayanan kepada jemaah haji yang ada di Arab Saudi, sehingga kita bisa lebih baik dalam tata cara pelayanan sesuai dengan aturan yang pemerintah Arab Saudi inginkan. Memang ini melulu adalah masalah administrasi. Kalau masalah teknis semua insya Allah kita sudah pahami dan kita pelajari bersama secara fikih maupun secara pelaksanaan harian dari aturan yang ada di pemerintah Arab Saudi. Tapi secara administrasi memang kami agak lemah, baik itu dalam bahasa, dalam komunikasi dan seterusnya. Demikian Mas Anggi. Oke, baik, berarti tadi Pak Syam menjelaskan setiap tahun ada aja yang harus disesuaikan begitu dan tim di lapangan yang harus berinisiatif untuk merubah atau menyesuaikan begitu ya Pak Syam. Untuk tahun ini apa yang menjadi tantangan Pak Syam bagi teman-teman di sana sehingga harus menyesuaikan ke jemaah kita? Iya, sebenarnya bukan kita yang salah. Kita juga tidak ingin menuduh kesalahan itu pada siapa-siapa. Oke. Hanya terutama di tenda lah, itu Arafah maupun di Mina. Kami merasa bahwa seharusnya tenda itu dihitung berdasarkan isi jemaah yang harus ada di dalamnya, bukan berdasarkan jumlah square yang ada di maktabnya. Kalau maktab misalnya 1000 kali 1000 meter, itu tidak akan sama dengan jumlah tenda-tenda yang ada di dalam itu yang bisa diisi oleh jemaahnya. Jadi harga yang harus kita bayarkan itu dinilai besarnya square meter suatu maktab atau kantor tertentu, tapi kita menerimanya berdasarkan jumlah ukuran yang ada dalam tenda-tenda yang ada di dalam maktab itu. Sehingga otomatis kalau kita lihat, kita perhatikan banyak yang salah kaprah pada saat kita kontrak harga satu maktab itu diperkirakan untuk 3.000 misalnya. Ternyata di lapangan itu hanya sekitar 2.750 atau 2.500 karena yang diukurnya kita adalah tendanya, bukan areal yang kosongnya dan segala macamnya gitu. Nah sehingga akhirnya asumsi kita siapkan 3.000 di dalam sistem, tapi di lapangan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan jumlah ukurannya. Nah, itu yang terjadi baik di haji reguler maupun di haji khusus. Baik, kedepannya Patuna akan menjadikan hal yang terjadi ini kedepannya untuk evaluasi, apa yang akan dipersiapkan Pak Syam? Melihat kondisi seperti tadi ya, masalah maktab yang tidak sesuai di lapangan, masalah rasio kamar mandi yang kurang misalnya gitu. Ya, kita akan evaluasi dulu. Kebetulan kami Asosiasi Sapuhi akan muker di Batam nanti.
Oke. Anggota-anggota yang memang ada izin hajinya kita akan kumpulkan, kita evaluasi apa usulan-usulan terbaiknya, lalu kita akan ketemulah dengan pihak terkait di Arab Saudi, syarikah-syarikah yang tentu hasil bukar kita, musyawarah kerja kita, apa yang akan kita pilih, nah itulah akan kita temui sehingga nanti kita bisa lebih intens untuk berkomunikasi dengan mereka dan ke bawahnya seperti apa. Walaupun nanti secara kontrak tetap harus G2G ya, antara pemerintah dengan pemerintah. Nah, Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama diwakili oleh konsul urusan haji dan umroh di Jeddah. Oke. Baik, untuk Pak Tuna sendiri saat ini berarti agendanya apa Pak? Tinggal kembali ke Jakarta atau seperti apa? Ya, kita menunggu jadwal sesuai dengan kepulangan tiket yang sudah kita booking, sudah kita pesan. Nah, lalu melapor ke pihak maktab untuk dibuatkan surat jalan dan diberikan paspor agar kita bisa bawa ke Jeddah menuju ke airport. Dan kita akan istirahatkan dulu jemaah untuk 1 sampai 2 hari tergantung jadwalnya di hotel-hotel yang ada di Jeddah. Baik, baik, baik. Pak Syam, berkenan dengan tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa selalu ada penyesuaian yang terjadi di lapangan ketika di Saudi begitu. Bagaimana Pak Tuna nanti meyakinkan calon-calon jemaah di masa mendatang supaya tetap menjaga kenyamanan mereka sebagai customer-nya Pak Tuna dan juga dari Pak Tuna juga tetap bisa memberikan jasa yang terbaik begitu Pak? Ya, kami tidak akan menyampaikan yang terlalu berlebihan. Ya. Selama itu memang harganya masuk dengan harga ya paket yang kita jualkan, tentunya kita akan sosialisasikan agar itu terkondisikan bagi jemaah yang akan berangkat dengan foto-foto, video dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada sehingga mereka terbawa atmosfer yang memang akan mereka hadapi pada saat di hari keberangkatan atau hari haji yang akan mereka dapat 1 tahun keberangkatannya. Agar tidak melengseng ekspektasi mereka terlalu jauh gitu ya. Apabila memang nanti dapat lebih baik, ya itu bonus insya Allah seperti itu. Baik, Dirut Pak Tuna Travel Syam Resviadi, terima kasih atas waktu Anda di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.